Menyusul momen terakhir di film Casino Royale di mana James Bond berhasil menangkap Mr. White, James Bond kemudian menyerahkan gembong teroris tersebut kepada M untuk dilakukan interogasi. M menanyakan perihal organisasi yang membackup semua aksi Mr. White selama ini. Orang itu menyatakan bahwa organisasi mereka telah merasuk kemana-mana dan terbukti salah seorang anggota MI6 yang berada di ruangan interogasi itu merupakan salah seorang mole dari organisasi Mr. White. Dilakukan pengejaran terhadap agen pengkhianat tersebut oleh Bond yang berakhir dengan terbunuhnya agen yang bernama Craig Mitchell tersebut. Namun di saat yang sama, Mr. White yang tidak terjaga berhasil melarikan diri. Pelacakan terhadap Craig Mitchell merujuk pada sebuah petunjuk di negara Haiti. Di sana Bond bertemu dengan seorang wanita yang membawanya untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Dominic Green. Dominic Green ini adalah seorang pemilik dari perusahaan yang bergerak dalam bidang konservasi alam. Pengintaian terhadap Dominic Green membawa Bond untuk mengetahui orang-orang di balik organisasi yang bernama Quantum, di mana Mr. White merupakan salah seorang dari anggotanya. Penyelidikan tentang rencana Quantum melalui Green di Bolivia diketahui bahwa mereka hendak mengakuisisi sebuah lahan yang tandus namun sangat luas, yang ternyata mengandung sumber air di dalamnya, yang mana air ini merupakan sebuah kebutuhan yang vital bagi rakyat Bolivia. Rencana itu merupakan sebuah langkah dari Quantum untuk memulai invasi mereka untuk menguasai Amerika Selatan sebagai bagian dari rencana mereka untuk menguasai dunia. Bond berhasil menghentikan langkah Dominic Green. Di lain pihak, pada akhirnya Bond mengetahui mengenai fakta yang misterius tentang Vesper. Yusuf Hebira, pacarnya Vesper, orang yang sebelumnya diceritakan bahwa dia dijadikan tawanan oleh pihak Mr. White untuk memeras Vesper, ternyata merupakan bagian dari Quantum sendiri yang bertugas untuk menyusup ke dalam agen-agen pemerintah yang dianggap memiliki posisi yang strategis. Bond berhasil menangkap agen kriminal ini di apartemen miliknya, yang sekaligus juga memberi kesimpulan akhir bahwa Vesper melakukan semuanya memang dalam rangka untuk membela Bond. Kita masuk berikutnya ke film Skyfall. Di film ini diceritakan bahwa kantor MI6 mendapatkan berbagai teror, dari adanya ledakan sampai pada hacking ke dalam file data milik M. Penyelidikan Bond mengarah kepada sosok Raul Silva, mantan agen MI6 yang kini aktif menjalankan operasi cyber terorisme di berbagai negara. Berkat strategi yang tepat waktu, Bond berhasil membawa pasukan MI6 masuk ke markas Silva dan berhasil menangkapnya. Namun ternyata itu merupakan sebuah kantor strategi yang dilakukan oleh Silva agar ia ditangkap sehingga dia bisa masuk ke markas MI6. Si teroris ini mengincar M yang ia salahkan sebagai biang kerok sebuah insiden di tahun 1997 lalu. Silva menduga bahwa M telah membiarkan dirinya ditangkap oleh pemerintah Cina, yang mana pada insiden itu menyebabkan kerusakan pada wajahnya. Silva ingin balas dendam terhadap M. Pada sebuah aksi teror terhadap gedung parlemen Inggris di mana saat itu M berada, Bond berhasil menyelamatkan M dan membawanya untuk bersembunyi di rumah panti asuhan tempat dulu ia dibesarkan. Nama tempat itu adalah Skyfall yang berlokasi di daerah pedalaman Skotlandia. Sebuah aksi tembak-menembak pun terjadi. Bond dibantu oleh Kincaid, seorang pengurus rumah panti yang masih bertahan di rumah itu. Pada sebuah momen akhirnya Bond berhasil membunuh Silva. Namun demikian, M harus terkena terjangan peluru sehingga menyebabkan dirinya mengalami luka yang fatal. M meninggal dalam pangkuan Bond. Posisi M digantikan oleh Mallory, seorang pejabat parlemen bidang intelijen dan keamanan Inggris. Mallory ini kemudian mendapatkan panggilan yang sama dengan pendahulunya, yaitu M. Adapun usaha pembunuhan terhadap M tidak lepas dari semua rencana yang telah dirangkai oleh organisasi yang sama yang terkait dengan Le Chiffre dan Mr. White. Semuanya akan terungkap dalam film berikutnya, yaitu Spectre. Oke, kita masuk ke Spectre ya guys, yang merupakan sebuah segmen penting dalam rangkaian cerita film James Bond versi Daniel Craig. Film dibuka dengan sebuah aksi huru-hara yang dipicu oleh Bond di acara Day of the Dead di Mexico City. Bond saat itu sedang memburu seorang pembunuh bayaran yang dinilai sangat berbahaya, namanya Marco Sciarra. Pengejaran Bond berakhir pada sebuah aksi pertarungan di dalam helikopter yang mengakibatkan terbunuhnya Sciarra. Dalam pergulatan di dalam helikopter, Bond mendapatkan oleh-oleh yang berupa sebuah nama, yaitu The Pale King, dan cincin yang dipakai oleh Sciarra. Cincin tersebut diembos dengan sebuah logo yang berbentuk mirip gurita.
Kabar mengenai insiden di Meksiko sampai ke kantor MI6. M sangat gusar dengan tindakan yang dilakukan oleh Bond karena dinilai sebagai tindakan yang ceroboh dan sekaligus juga mengancam kredibilitas lembaga MI6 tempat mereka berkecimpung. Di tataran internal lembaga keamanan Inggris saat itu sedang terjadi sebuah perkembangan, yaitu adanya rencana untuk menghilangkan lembaga intelijen MI6 yang masih mempergunakan personal agen mata-mata dengan sebuah lembaga keamanan yang mempergunakan segala hal yang bersifat digital untuk melakukan tindakan intelijen. Lembaga ini diprakarsai oleh Max Denbigh yang akrab dipanggil dengan C. Bond mengetahui mengenai perkara tersebut. Itulah alasan dirinya tidak melakukan konfirmasi dengan M mengenai aksinya di Mexico City. Bond merasa bahwa internal MI6 sudah banyak disusupi mata-mata musuh. Untuk itu, ia bersikap hati-hati dengan tidak sembarangan memberikan informasi yang penting kepada siapapun di kantornya, termasuk itu kepada M. Namun demikian, ada satu orang yang masih dia percaya, yaitu Moneypenny. Kepada sekretaris M itu, Bond menjelaskan maksudnya, yang mana alasan tindakan yang ia lakukan di Mexico City adalah atas instruksi dari M sebelumnya yang sudah almarhumah. Setelah M meninggal, muncul sebuah email yang otomatis dikirim kepada Bond dari akun milik M yang berisi pesan seyogyanya terjadi hal paling buruk terhadap dirinya, maka Bond harus membunuh seorang pembunuh bayaran yang bernama Marco Sciarra dan harus menghadiri acara pemakamannya. Bond meminta Moneypenny untuk menjadi orangnya di dalam. Dia meminta dicarikan info mengenai The Pale King. Hari berikutnya dengan mobil curian dari Lab Q yang masih belum rampung, Bond pergi ke Roma untuk menghadiri pemakaman Marco Sciarra. Di sana Bond menemukan fakta bahwa Sciarra meninggal dengan meninggalkan seorang janda cantik. Kesempatan Bond untuk mencari informasi lebih lanjut. Malamnya Bond menyelinap masuk ke rumah janda pembunuh bayaran ini yang diperankan oleh Monica Bellucci, si pemeran Malena. Dengan kemampuannya untuk merayu wanita, Bond mendapatkan informasi mengenai sebuah pertemuan yang akan dilakukan di Palazzo Cardenza tepat pukul 12 malam. Organisasi tempat Sciarra bernaung akan melakukan pertemuan untuk memilih kandidat baru untuk menggantikan posisi Sciarra sebagai algojo bagi organisasi. Bond berhasil masuk ke dalam gedung dengan memperlihatkan cincin berlogo gurita yang ia dapatkan dari tangan Sciarra, untuk kemudian ia menyaksikan sebuah momen pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang misterius kelas atas dan berasal dari berbagai negara. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan berbagai konspirasi, salah satunya adalah dalam hal bidang produksi obat-obatan dan vaksin. Organisasi ini sepertinya dianalogikan sebagai Illuminati dalam dunia film James Bond. Pertemuan ini dikepalai oleh seseorang yang bernama Franz Oberhauser yang tak terduga ternyata mengetahui kehadiran Bond di dalam pertemuan tersebut. Bond dikejar oleh algojo baru organisasi mereka. Namun dalam momen itu, dia masih sempat menghubungi Moneypenny untuk dicarikan lagi sebuah informasi mengenai Franz Oberhauser. Informasi dari Moneypenny merujuk pada nama The Pale King yang ditanyakan sebelumnya, yang mana orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si Mr. White. Lokasi keberadaannya terakhir kali terlacak di sebuah lokasi di pinggiran danau Altausse, Austria. Sedangkan mengenai Oberhauser sendiri, Moneypenny masih menemui jalan buntu. Informasi terakhir yang ia dapatkan adalah bahwa Oberhauser sudah meninggal bersama dengan ayahnya akibat longsor salju. Bond tidak membuang banyak waktu, dia segera bergerak menuju danau Altausse, Austria. Di sebuah rumah kabin pinggiran danau, dia menemukan Mr. White. The Pale King ini kini dalam kondisi mulai tersingkirkan di organisasi dikarenakan perbedaan pendapat yang terjadi antara dirinya dengan Oberhauser. Mr. White sudah diracun dan tinggal menunggu kematian. Tentang perdebatan itu, Franz Oberhauser makin getol melakukan teror di berbagai negara dengan tidak mempedulikan lokasi pengeboman yang bisa menimbulkan korban anak dan wanita. Hal itu bertentangan dengan keyakinan Mr. White. Bond meminta agar ia ditunjukkan cara untuk menemukan Oberhauser yang kemudian merujuk pada anak perempuan Mr. White yang sedang dalam persembunyian. Bond berjanji bahwa ia akan melindungi anaknya. Dia menyerahkan pistolnya kepada Mr. White. Mr. White mengemukakan hal tentang l'Americaine yang diketahui oleh anaknya. Dia menyuruh Bond untuk mencari anaknya di Hofner Clinic. Saat itu pula ia menarik pelatuk pistol Bond. Mr. White menghabisi hidupnya sendiri. Bond beruntung datang lebih cepat karena tidak lama kemudian algojo Oberhauser datang menyatroni rumah kabin itu dan mendeteksi momen sebelumnya yang terjadi lewat rekaman CCTV yang terpasang di sana. Sementara itu di London, pergerakan C makin masif untuk mewujudkan sebuah lembaga yang disebut The Nine Eyes, di mana lembaga surveillance miliknya
akan memiliki akses data ke 9 negara yang tergabung, sehingga dia bisa mengintip semua yang terjadi terhadap ke 9 negara tersebut. Negara yang masih belum gabung yaitu Afrika Selatan kemudian dihujani teror, dan berikutnya mereka pun menyatakan diri join ke dalam Nine Eyes agar mendapat perlindungan dari lembaga surveillance 9 negara tersebut. M sangat tidak setuju dengan kehadiran Nine Eyes, selain karena akan menghilangkan lembaga MI6 yang ia bawahi, juga karena ia khawatir data rahasia 9 negara yang dibawahi oleh Si akan disalahgunakan. Balik lagi ke James Bond, menindaklanjuti informasi mengenai anaknya Mr. White, Bond terbang ke Hopner Clinic yang berlokasi di sebuah lokasi pegunungan yang tinggi. Bond telah mendaftar untuk menjadi pasien yang sebetulnya merupakan alibi agar dirinya bisa bertemu dengan Dr. Madeleine Swan, anaknya Mr. White. Begitu Bond menyebutkan perihal American, Dr. Swan langsung mengusirnya, dan di saat itu pula rombongan teroris kiriman Oberhauser datang untuk menangkap Dr. Swan. Bond melakukan pengejaran terhadap rombongan teroris tersebut. Dengan aksinya yang nekat, mengejar mobil dengan menggunakan pesawat terbang, dia berhasil menahan laju kedua mobil penculik dan membebaskan Dr. Swan. Untuk kemudian dia membawanya ke kamar hotel untuk bertemu dengan Q. Q sendiri datang menyusul Bond karena ia khawatir mengenai M yang terus-terusan menanyakan keberadaan Bond. Saat itu Bond meminta agar Q melakukan analisa terhadap cincin berlogo gurita yang kemudian ditemukan sebuah fakta bahwa Oberhauser masih hidup dan bahwa kelima musuh Bond sebelumnya, Mr. White, Silva, Dominic Green, Craig Mitchell, dan Les Chiffre, menginduk pada sebuah organisasi yang sama di bawah Oberhauser, organisasi yang dikenal Swan dengan nama Spectre. Dr. Swan bersama Bond kemudian pergi ke kota Tangier di Maroko untuk menunjukkan L'Americaine. Ternyata itu adalah sebuah hotel kecil tempat ayahnya dulu melakukan honeymoon, dan sejak saat itu rutin ia datangi setiap setahun sekali. Sebuah kebetulan yang tak terduga, seekor tikus yang muncul dari sebuah lubang di kamar tersebut menunjukkan Bond kepada sebuah ruangan di sebelah kamar mereka. Ruangan itu adalah ruangan tempat Mr. White melakukan surveillance di daerah Afrika Utara. Dari sana, mereka menemukan sebuah ordinat mengenai sebuah tempat. Jadi selama ini, mendiang Mr. White pun mencari lokasi persembunyian Oberhauser. Di London sendiri, selepas bergabungnya Afrika Selatan ke dalam lembaga Nine Eyes, data yang terintegrasi di antara ke-9 negara ini akan mulai dilepas online. Dan dengan itu, lembaga keamanan MI6 yang berbasis pada pergerakan para agen mata-mata akan segera dibubarkan. Dengan kereta api, Bond dan Dr. Swan kemudian berangkat menuju lokasi ordinat yang ditunjuk. Meskipun malamnya mereka sempat mendapatkan gangguan dari Hinks, Zal Gojo Spectre, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju. Sebuah lokasi gurun yang kosong, hanya ada sebuah pos tunggu saja di dekatnya. Untuk sementara waktu, Bond dan Dr. Swan menunggu. Akhirnya datanglah sebuah mobil Rolls Royce tua menjemput mereka. Bond dan Swan dipersilakan untuk ikut. Mereka dibawa menuju sebuah lokasi bukit batu yang areal tengahnya lowong akibat hantaman meteor. Bond dan Swan kemudian dipertemukan dengan sang pemilik lokasi yang tak lain dan tak bukan adalah Mr. Franz Oberhauser. Oberhauser membawa mereka untuk melihat fasilitas di dalam. Tempat itu adalah tempat surveillance terhadap segala bentuk informasi dari seluruh dunia. Data intelijen dari Nine Eyes Galapan C nantinya akan menginduk pada server fasilitas ini. C merupakan pionnya Oberhauser. Bond kemudian dilumpuhkan dan disekap untuk menjalani sebuah bentuk siksaan. Saat itu Oberhauser mengungkapkan sebuah fakta bahwa dia dan Bond ini ternyata adalah saudara tiri. Dulu ayah Oberhauser menampung Bond dari panti asuhan dan meminta Franz untuk menganggapnya sebagai adik. Namun Franz kecil gak terima dan berakhir dengan dibunuhnya sang ayah oleh anak kandungnya sendiri. Itulah mengapa Bond mengenali Oberhauser saat acara pertemuan Spectre di Roma. Sementara nama Oberhauser dikubur, Franz yang sekarang telah berganti nama menjadi Ernst Stavro Blofeld, musuh besar Bond dalam rangkaian cerita film tentang Agent 007 ini. Blofeld hendak mematikan saraf ingatan Bond dengan alat miliknya agar ia lupa terhadap wajah orang yang dicintainya sekarang, yaitu Dr. Swan. Namun berkat jam tangan pemberian Q yang juga berfungsi sebagai bom, Bond melalui Swan berhasil meledakkan fasilitas tersebut dan melarikan diri dengan sebuah pesawat helikopter. Balik ke London, Bond gabung dengan M dan rekan lainnya di MI6 untuk menghentikan peluncuran data Nine Eyes menuju online. Sementara mereka sendiri mendapatkan serangan dari pihak Spectre, Q berusaha keras untuk bisa menghack ke dalam sistem Nine Eyes. Bond berhasil ditangkap, namun M berhasil lolos dan bergerak menuju gedung keamanan negara di mana Nine Eyes berpusat.
Bersama dengan Q, M menyusup masuk ke dalam dan berhasil menghentikan server Nine Eyes untuk meluncur online. Mereka pun berhasil menangkap C yang akhirnya tewas setelah momen perseteruan dirinya dengan M yang mengakibatkan dirinya jatuh dari lantai atas gedung. Sementara itu, Bond dibawa menuju sebuah gedung terbengkalai bekas bangunan Dewan Parlemen yang telah diledakkan. Bond berhasil menghajar para penculiknya. Bond kemudian masuk ke dalam gedung dan kembali bertemu dengan Blofeld yang ternyata masih belum mati. Namun kini dia memiliki tanda luka di mata kanannya yang menjadi trademark dari sosok Blofeld. Gembong teror ini telah menyekap Swan dan memaksa Bond untuk membebaskannya dalam limit waktu 3 menit sesuai dengan timer yang dipasang pada sebuah detonator bom. Bond mencari Swan dan menemukannya di lantai atas bangunan. Mereka pun bisa lolos tepat pada waktunya. Bond dengan sebuah perahu baut yang terdapat di pinggiran bangunan mengejar heli yang ditumpangi oleh Blofeld. Blofeld mengira bahwa tugasnya sudah selesai. Dia tidak menyangka akan mendapat serangan dari Bond, sehingga pesawat helinya yang terbang rendah berhasil diterjang peluru oleh Bond. Pesawat heli itu pun jatuh tepat di jembatan sungai Thames. Bond membiarkan Ernst Stavro Blofeld, pentolan organisasi Spectre ini, untuk ditangkap oleh M, sementara dirinya bergerak mengikuti keinginan Swan untuk keluar dari pekerjaan sebagai agen intelijen. Bond keluar dari MI6. Demikian ceritanya, Bro dan Sis. Film No Time to Die bercerita pada momen beberapa bulan setelah kejadian terakhir di film Spectre ini.